baca buku itu memang kebutuhan. Jadi kalau misalnya tidak baca buku ya rasa kosong. Kalau saya merasa kosong ketika tidak makan dan minum. Dan untuk kutu buku yang sedang menonton, Ya. Janganlah takut untuk menunjukkan jati diri Anda untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya lagi. Saya Aditya Lukung. saya Muhammad Syafrodio. Hanya di Osmia Podcast. Halo Syafri, Halo Bro Adi. apa kabar? Alhamdulillah baik. Bro Adi sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Puasa? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita udah ngundang tamu istimewa. Iya. Udah ada Siapa tuh Kak Adi? orang-orang yang bisa dibilang Luar biasa. Iya. Oke, ada siapa di sini? Ya, halo, pakai sebelumnya pujiannya orang-orang luar biasa ya Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Fitra Zulenur, saya selaku Ketua Forum Literasi Siswa Angkatan. Halo, perkenalkan nama saya Nela Putri Salsabila selaku Wakil Ketua Forum Literasi Siswa Angkatan 1. Oke, halo Kak Kak Jan. Hasan, Kak Naila. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak atau alhamdulillah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau bahas salah satu organisasi penting di Satu Kota Gorontalo. Tunggu deh, Bro Adi. Sebelum kita ngulik lebih lanjut, tadi ada yang janggal di awal. Apa tuh? Oh Kak? iya, Ya. yang janggal. Kalau teman-teman teliti, tadi judulnya udah ganti ya? Iya. Sudah betul bukan sekali. lagi bisa amat, sudah ganti jadi OSIS punya podcast. Ya, kalau Ya. nggak tahu kenapa tuh, Bro Adi? Mungkin Bro Syafri bisa jelasin. Jadi kalau namanya bisa amat itu hanya terpaku di anak madrasah, Ya. sedangkan rencana ke depan kan podcast ini bisa mengundang dari sekolah lain, tidak terpaku hanya di anak madrasah saja. Oke, Seperti jadi itu, Bro Adi. teman-teman di rumah, teman-teman yang sedang ada di sekolah lain mungkin tidak menutup kemungkinan Iya. kalau kalian semua bakalan ada di sini juga nanti. Diundang. Insya Allah. Insyaallah. Oke, lanjut. Hari ini kita mau bahas salah satu organisasi yang ada di Satu Kota Gorontalo, namanya adalah Forum Literasi Sekor. Atau Eh? FLS. Forum Literasi Siswa ya? Siswa. Oh, siswa. sorry. Oke. Saya mau nanya nih, Bro Adi, pertanyaan Oke, dasar. silakan. Kalau dari si ketua sendiri, apa sih organisasi FLS itu? Ya, Organisasi jujur seperti juga apa? saya Ya, belum tahu. Dari Maaf pendasar. ya. Ya, baik. Jadi FLS atau Forum Literasi Siswa. Mungkin kalau mendengar kenal pasti buku, Iya. Ya, bosan. Iya, betul. Jadi kayak orang-orang impresi pertama di FLS itu pasti kayak kalau diam lah, kayak tenang. dan Iya, sebagainya. kayak nerd boy, nerd Ya. girl ya. Tapi memang mungkin ada benarnya, cuman FLS itu lebih tepatnya organisasi yang lebih berfokus untuk mengembangkan soft skill dari siswa-siswa dari anggota-anggotanya. Jadi bukan hanya sekedar membahas tentang buku, tapi juga membahas tentang pengembangan diri, jadi Iya. baik dari skill public speaking maupun skill menulis dan sebagainya. Oh ya. Luar biasa, Bro Adi. Berarti kita tarik kesimpulan bahwa FLS itu adalah organisasi yang mengembangkan potensi siswa. Ya. Oke. Sebelum jauh-jauh bahas FLS, bahas ketuanya dulu Kak. Boleh deh, Kak Adi. Boleh kan? Oke, dari kajian sendiri, apa yang membuat seorang kajian bisa termotivasi untuk masuk FLS? Ya, oke. Jadi saya masuk FLS kan sebelumnya FLS itu namanya kan kebahasaan. Iya. Iya, ya. Jadi saya itu kan ada bahasa, jadi kalau tidak masuk organisasi kebahasaan itu kayak rasanya kurang afdol gitu. Oh, Jadi iya. orang suka bahasa tapi tidak masuk organisasi kebahasaan, jadi kayak ada yang kurang gitu. Jadi saya memutuskan masuk
organisasi kebahasaan yang sebelumnya kerja di FLS itu dengan tujuan karena kan sebelum itu kan tahun 2020 ya, COVID. Jadi saat COVID itu saya itu di rumah itu fokus untuk mengembangkan skill bahasa Inggris saya. Jadi saya gunakan kesempatan itu untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris. Nah makanya saat masuk MAN, saat saya dengar ada organisasi kebahasaan, jadi saya langsung wah kayaknya di sini saya bisa dapat orang-orang yang bisa membantu saya untuk mengembangkan saya punya speaking. Karena sebelumnya kan cuma belajar teori-teori terus. Iya benar. Jadi tujuan masuk kebahasaan itu karena pengen dapat partner untuk bisa mengembangkan saya punya speaking. Walaupun sayangnya tidak sesuai ekspektasi saya pas awal. Tidak 100% sesuai ya. Karena masih COVID jadi kurang. Iya benar sekali. Yang namanya ekspektasi juga tidak ada yang selalu benar. Tepat. Kalau dari Kanaila sendiri, bagaimana nih motivasinya masuk FLS apa tuh? Awalnya masuk itu kan waktu itu COVID kan. Iya. COVID. Jadi sekolah otomatis online dan ya tugas terus. Iya. Saya juga nyari namanya kegiatan baru gitu. Jadi merasa gabut, akhirnya masuk ke kebangsaan. Jadi saya mikirnya mungkin nanti juga keluar kan kalau bosan. Ternyata keterusan jadi. Wah, kalau bosan tinggal keluar berarti. Ya, kalau misalnya. Ternyata keterusan. Oke, tadi saya sempat mendengar awalnya FLS itu kebahasaan. Iya. Ya. Kebahasaan. Mungkin dari ketuanya nih. Ketuanya mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman sama kita juga kenapa kebahasaan ganti nama jadi FLS. Iya. Ya. Oke, pertama FLS kebahasaan ya. Jadi kebahasaan itu dulu termasuk salah satu organisasi yang bisa dibilang sangat kurang aktif ya dibandingkan dengan organisasi di masa sekarang. Iya, benar. Nah, makanya pembina kami Karman saat dia rencananya sebenarnya mau bikin organisasi baru gitu, forum literasi siswa. Cuman akhirnya setelah dipertimbangkan katanya kebahasaan yang bakal diubah jadi FLS gitu. Jadi dan dengan begitu juga Karaman itu berharap kebahasaan yang nantinya bakal di rebranding jadi FLS itu bakal jauh lebih aktif dibanding sebelumnya. Apalagi literasi itu dengan diubah menjadi forum literasi itu cakupannya itu jadi jauh lebih luas. Jadi bukan cuma seputar di bahasa saja, tapi bisa di hal-hal lain. Iya, oke. Dari kajian sendiri kan sebagai ketua nih, pastinya seorang ketua punya punya tujuan lah, punya organisasi ini mau dibawa kemana, mau dibawa bagaimana, dan tujuan akhirnya sampai mana. Dari kajian sendiri, harapan kajian untuk FLS kedepannya bagaimana? Ya, jadi terima kasih. Jadi sejak saya ini ketua pertama FLS sejak diubah jadi kebahasaan, pastinya untuk sebagai ketua pertama yang ingin saya lakukan pertama itu pasti membangun dasar-dasarnya. Jadi saya walaupun bekas dari kebahasaan, saya ingin di penerus-penerusnya nanti FLS itu bakal bisa mencapai visi yang sebenarnya dari FLS, karena saya ini sekarang masih membangun fondasinya saja, belum di kegiatan-kegiatan yang lebih mendalam lagi, karena bisa dibilang lumayan susah mengingat masih ada bekas-bekas dari kebahasaan kan angkatan satu. Jadi makanya untuk adik-adik yang sekarang masih calon angkatan 2, saya tekankan untuk mereka itu supaya nanti saat sudah masanya mereka bisa benar-benar bisa benar-benar mencapai visi sebenarnya dari FLS, yaitu untuk lebih fokus kepada pengembangan dari siswa-siswa di masa Kota Gorontalo, serta agar meningkatkan kemampuan tingkat minat baca dan literasi di siswa masa Kota Gorontalo. Ternyata seorang kajian itu menyunjung sekali ya visi misi yang dia bawa. Ya benar sekali. Ternyata kajian itu bisa dibilang saat ini adalah orang yang benar-benar menganut jiwa kepemimpinan. Konsep kepemimpinan yang sesungguhnya. Iya, benar sekali. Oke, untuk Kanaila nih, bisa di-spill nggak apa sih program-program yang ada di FLS? Di FLS itu kita ngapain sih? Untuk di FLS kita itu ada beberapa pelatihan, ada beberapa yang sekarang saya gabung, yaitu ada public speaking, Public speaking. ada juga karya tulis,
ada Debat. debat dan Debat, justru ya. Oh, ada debat, debat ya. juga. Kita Wah. dilatih bagaimana debat itu tata Iya, iya. caranya. Dan juga ada desain grafis. Desain grafis juga ada di FLS Iya, ya? ada. Wah. Oh, desain grafis. Iya, Ya, masuk juga Bro Adit. kebetulan Pak Abus salah satu yang jadi Pengajar ya? Oh, Oke, oke. saya baru tahu loh. Oke Bro Adit, tahu nggak besok hari apa? Hari Sabtu. ya, tidak Bukan. tahu. Salah ya. Memperingati hari apa maksudnya? Hari baca. 23 April ya? Ya, Hari baca. Salah, masih Hari- salah. Masih kurang tepat. Hari Ayo. buku. Ya, Oh, hari hari buku. buku. masih kurang tepat. Kenapa? Apa? Sedikit meleset lah. Saya kira saya lagi. Hari buku sedunia. Ya. Ya. Sedunia. Karena ada hari buku nasional juga. Oh iya. Oh. Kalau internasional ada Itu Hari buku sedunia ya. Buku orang sedunia. sedunia internasional ya. Oke, bicara soal Hari Buku Sedunia, apa persiapan FLS untuk hari esok ini? Oke, jadi untuk persiapan alhamdulillah sudah dimulai dari jauh-jauh hari. Jadi rencananya untuk FLS itu nanti akan mengadakan kampanye secara online melalui akun Instagram. Jadi sudah dimulai hari ini juga. Rencananya selama 3 hari ke depan dari tanggal 22, 23 sampai 24 nanti bakal ada anggota-anggota FLS bakal mengupload semacam kampanye. Jadi kampanye itu nanti bertujuan supaya ya setidaknya orang-orang tahu oh ini hari bukunya, kenapa ada hari bukunya, dan insya Allah bisa memotivasi teman-teman semuanya untuk lebih apa ya lebih termotivasi untuk baca buku. Oh iya. Karena dilihat-lihat minat baca Iya, di Indonesia. Indonesia Peringkat 2 ya. Peringkat 2 tapi dari bawah. Dari bawah. Peringkat 2 dari bawah. Bayangkan. Itu Mas. Saking gerintahnya minat baca. Saking- Ada yang bilang rumor beredar bahwa FLS itu tempatnya para kutu buku. Nah, Ya, bagaimana para nih pandangan orang seorang ketua dan wakil ketua tentang rumor tersebut? Ya kalau bisa dibilang ya tidak salah juga sih. Iya, banyak. Karena pasti yang maksud itu pasti yang punya. Cuman karangan juga menekankan kalau misalnya itu bukan cuma untuk buat orang-orang yang suka baca buku, Ya, tapi iya. yang pengen mengembangkan dia punya minat dan bakat. Iya. Jadi banyak juga anak-anak anggota FLS yang kayak pribadinya itu lebih yang kayak gimana ya, bisa dibilang yang sudah masuk organisasi lain lah, yang paling yang lebih kreatif gitu lah. Iya. Ada juga gitu ya Kak. Jadi kayak tapi di situ mereka lebih fokus untuk mengembangkan minat dan bakatnya mereka seperti itu. Oh begitu ya, luar biasa. Ternyata banyak yang kita tidak ketahui tentang FLS ya. Iya, banyak yang tidak diketahui kalau tidak dijelaskan. Ah, Iya, seperti itu. Tapi padahal kita kan satu sekolah gitu. Harusnya kita Iya. tahu apa yang ada di sekolah harus, kita. harus minat cari tahu kita harus tinggi Bro Adit. Oh iya. Oke. Dengan adanya acara ini juga kita bisa lebih mengenal lagi organisasi-organisasi yang ada di Mansatu. Ya, salah satunya yang ada di hadapan kita sekarang, Ya. Forum Literasi Siswa. Bro Adit nggak mau nanya lagi nih. Lanjut dulu. Ada seorang siswa, ada kasus seorang siswa, dia diajak oleh temannya masuk FLS, tapi dia minder duluan. Alasannya kenapa dia bilang dia jarang baca buku. Nah, bagaimana untuk mengatasi alasannya ini bagaimana, Bro Kajan? Oke. Ya, saya juga teman-teman saya juga banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang macam saya bilang tadi anak-anak FLS itu kebanyakan tutup buku itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah juga. Iya. Karena banyak juga anggota yang bisa dibilang tidak suka baca, bukan tidak suka ya, macam Kurang literasinya minat. kurang, Oh, ya. kurang minat. Cuman seperti yang saya seperti salah satu program kami juga untuk menggenjot minat baca di anggota, minimal di anggota dulu. Jadi nanti ada program internal, jadi nanti anggota FLS itu diwajibkan untuk menulis resensi buku dari Oh, resensi yang sudah baca. Oke. Itu tiap pekan atau bagaimana? Tiap Iya, pekan. iya. tiap pekan atau tiap untuk resensi tiap bulan. Oh. Cuman tiap pekan itu nanti bakal diambil yang bakal di review. Oh, Oh ya, paham. Tadi saya dapat satu pertanyaan tiba-tiba. Apakah untuk masuk FLS kita harus punya minat baca? Apakah orang yang harus masuk FLS dia orang yang suka baca, jadi dia harus masuk FLS. Tapi kalau ada umpamanya orang yang kayak
minat bacanya sama seperti saya, Iya. sangat rendah. Masuk FLS apakah bisa? Ya bisa dong. Karena di Karena FLS itu bukan cuma untuk membaca, kan ada juga yang public Oh, speaking, iya. Oh, iya, ada benar debat. sekali. Cuman sebaiknya ya, karena forum tersiswa juga, kalau misalnya anak yang tulis itu misalkan walaupun memang kurang membaca, itu dia bisa dipaksakan juga. Jadi bisa dipaksakan orang untuk baca buku, karena pasti orang-orang punya selera, punya Masing-masing. preferensi masing-masing. Iya, betul. Nah, jadi saya tidak memaksa itu, cuman saya mau memotivasi itu, mendorong anggota-anggota saya untuk lebih suka baca buku. Salah satunya dengan mengadakan program-program yang Oke. Oke, ternyata jawabannya luar biasa ya, Ya, Bro. benar sekali. Di sekolah kita kan ada 14 organisasi. Termasuk FLS. Iya, saya pengen tahu dari pandangan seorang ketua FLS, apa sih yang membedakan organisasi FLS dengan organisasi lain? Kayak kenapa kita harus masuk FLS? Ya, apa yang membuat Apa yang membuat organisasi Kami ini harus begitu penting? Oke. Jadi beda. Kalau semua organisasi pasti tujuannya itu pasti untuk sebagai wadah hal-hal yang bermanfaat. Kan? Iya, pasti. Ya. Jadi FLS juga pasti seperti itu. Cuman mungkin bidangnya lebih ke yang saya bilang tadi, ke literasi dan pengembangan soft skill. Jadi kalau misalnya orang-orang yang pengen mengembangkan diri di bidang itu pasti ya jawabannya FLS. Kalau misalnya di yang bidang ini pasti jawabannya organisasi A, organisasi B. Iya, Sudah bisa diketahui gitu. Kalau misalnya benar-benar saya pengen mengembangkan skill public speaking, saya pengen bisa nulis novel, nulis cerpen, berarti jawabannya FLS. Jadi untuk siswa-siswa yang pengen masuk itu pasti dari siswa yang punya minat di hal yang saya suka. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk FLS, ya pasti hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah hal yang bisa kalian dapatkan. hebat. Hebat Ternyata sekali. organisasi FLSP itu cemerlangnya kalau dijelaskan Iya, secara merinci. Padahal selama ini mungkin orang-orang di luar sana Iya. menganggap FLS hanya sekedar salah satu organisasi yang berjalan di masa Gorontalo, tapi yang tidak mereka ketahui adalah FLS sangat berperan penting dalam pembangunan skill-skill yang ada dalam diri kita. Dan juga berperan penting untuk menaikkan minat baca, terutama Ya, di benar. lingkungan sekolah. Karena minat baca kita sekali lagi hanya Ranking 2. ranking Ranking dua dua. di bawah. Tapi dari bawah. 0,001 ya. Iya. Wah, Itu pun bukan baca buku, bukan baca bisa jadi. baca komik mungkin. Bacanya kok. Oke, Bro Adit, Ya, lagi mau nanya nggak? ada nih. Dari pandangan wakil ketua FLS dan maaf saya lagi sakit. Dari pandangan Naila, Kajan itu pemimpin seperti apa? Jangan salting Kajan. Asal jujur ya. Asal jujur. Terus terang. Terus terang di sini. Nanti kalau ada apa-apa di luar. Di luar. Setelah ini. Selesaikan Tapi evaluasi jujur di sini. Ya, silakan. Kalau untuk saya, Kajan itu pemimpin yang merangkul semua anggota-anggotanya gitu. Dia mempunyai sifat kepemimpinan yang tinggi lah ya. Oke. Jujur ini kan. Jujur kok. Lagi bahasa. Oh iya. Oke, Mas. Lagi Pak. lanjut. Apalagi ya? Kajan itu punya banyak ide lah buat bikin event-event. Apalagi contohnya ini, bikin kampanye untuk Hari Buku Sedunia lah. Oh, berarti ini ide dari Kajan. Mm-mm. Oh, luar biasa. Jadi bisa dibilang sekali. dia tuh pemimpin yang kreatif lah. Oke. Berarti Bisa dulu bikin kan banyak untuk- event ya. Iya, julukan untuk kajian dari anggotanya, pemimpinnya. Kreatif, Pemimpin luar biasa. kreatif. Anda tidak pernah dapat. Kalau dari kajian sendiri apakah merasa Oh, saya bilang saya sombong nggak sih? Tapi tunggu dulu. Tadi kan udah dikatakan sama Naila tentang kelebihan-kelebihannya Kajan. Sekarang lebih spesifik lagi, kekurangan dari Kajan sebagai pemimpin apa? Aduh. Tidak mungkin Kata lain seorang dari- manusia tidak memiliki kekurangan. Ya. kata lain dari roasting ini? Iya. Kata roasting. Gitu ya? Oke. Jujur. Gimana ya? Suka ngaret ya kadang. Tapi mungkin habis ini ada perubahan struktur di ATS. Jadi Mungkin Terus ada pergantian. ada pergantian. Dia itu ya, suka ngaret dah. Oh. Kadang. Biasanya suka kasih tahu tiba-tiba. Kalau ada sesuatu tiba-tiba muncul kasih tahu. Waktunya WPT gitu.
Mungkin kalau kalian itu ya. harus lebih kreatif lagi di situ. Bukan, saya pikir pasti kalian punya alasan juga. Bung Har, tidak mungkin kan seorang pemimpin bermalas-malas Iya. padahal ada agenda yang anggotanya menunggu kan. Tidak mungkin. Tapi itu tiap hari atau tidak? Tiap Kadang. ada kegiatan atau Kadang. Kadang kok, Oh, kadang. kadang. Dikatakan kadang. Kalau tiap hari ini pagi dan ini. Eh, Apa tahu kan? Alhamdulillah tidak. Tadi kan udah ngulik soal persiapan untuk besok Hari Buku Sedunia. Terus kedepannya bakalan ada proker apa lagi nih, Bro Kajan? ya, Oke. di spill Dari dulu. FLS. Spoiler. Barusan juga baru dibahas, jadi beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu mungkin, itu anggota FLS ada pelatihan menulis grafis cerpen. Ya. Jadi dari beberapa minggu, sekitar 4 minggu ya, Sekitar 4 minggu, jadi 1 bulan kan. iya 1 bulanan Jadi itu ada gitu. pelatihan menulis dan sampai jadi satu karya masing-masing anggota. Jadi nantinya karya-karya cerpen yang ditulis oleh anggota FLS itu bakal dimuat Dikumpulkan. dalam satu buku antologi. Itu karya semua anggota FLS, walaupun Wah. nanti ada beberapa yang tidak masuk. Jadi rencananya nanti di peringatan Hari Buku Nasional, Hari Buku Nasional ini, besok kan Hari Buku Sedunia. Sedunia, Hari ya. Buku Nasional itu bakal ada launching buat buku antologinya FLS. Wah, saya sangat tidak sabar kayaknya. Bro Adit nggak mau nyumbang cerpen di luar? Oh, susah. FLS punya nggak kayak apa ya namanya kegiatan yang tidak hanya dikhususkan untuk anggota kayak Kegiatan untuk iya, umum lah. umum lah, semuanya bisa ikut. Ada. Itu Apa itu? pelatihan yang sebenarnya di luar dari pelatihan pas hari Kamis kan. Walaupun wajib. Jadi hari Sabtu itu kan ada pelatihan juga buat FLS. Itu juga dibuka untuk umum. Cuman mungkin karena kurang meluas informasi, jadi itu cuma sedikit dari yang luar yang ikut pelatihan. Jadi padahal pelatihan di FLS itu ada setiap hari Sabtu. Mungkin belakangan ini sudah berhenti sementara karena puasa ya. Jadi hari Sabtu itu ada pelatihan public speaking, ada karya tulis, dan itu dibuka secara umum. Selain anggota FLS bisa ikut. Cuman yang sebelum-sebelumnya cuma sedikit yang ikut dari luar. Dari luar ya. Oke, Tadi, silakan dilanjut dulu. juga iya, ini bukan kegiatan secara fisik. Jadi Iya. yang kali itu kan ada program Madi yang online. Oh, itu wajar. review buku. Jadi tiap hari Jumat itu bakal ada review buku yang bakal diupload di Instagram story-nya. Dan bukan Itu dibuka untuk umum ya. Jadi nanti disediakan link. Jadi buat teman-teman pemirsa yang pengen reviewnya terpampang di akun FLS dan bakal di-post sama Oksid juga. Jadi ada link, mungkin nanti di-share link untuk review buku. Jadi Iya. kalau reviewnya bagus, insya Allah bakal Dipasti ya. Oke. Buat pemirsa ya. Iya. Tadi kajian sudah Panjang lebar. bukan sudah promosi akun Instagram. Ya. Jadi mungkin habis ini Iya. ada transaksi uang yang harus dibayar. Karena promosi di sini nggak gratis ya. Lipung. Bisa dibawa. Tadi ada pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan. Apa itu? Kan tadi udah nyinggung soal preferensi buku tiap bulan kan. Di FLS itu ada target nggak sih tiap hari harus baca berapa lembar, Ya, berapa halaman? oke. Ada. Untuk target sih macam saya bilang tadi, saya tidak memaksa. Ya. Jadi saya mendorong, saya juga tidak mewajibkan hal tersebut. Saya mendorong anggota saya untuk setidaknya membiasakan baca buku walaupun cuma sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi dia dikasih target harus berapa halaman, jadi buku juga bebas mau buku yang bagaimana, yang tebal maupun sedikit. Asal membaca ya. Asal membaca. Komik pun bisa, Komik pun karena bisa. komik bisa, karena komik pun ada hal yang bisa kita ambil di situ. Ya, Komik iya betul. ya betul sekali. Saya setuju dengan itu. Ada nilai Karena- literasi juga di situ. Ya, karena jujur saya juga sering baca komik. Ya, jadi sudah terhitung Webtoon ya. Ya, Web online ya. Ya, saya juga termasuk pembaca komik. Oh. Saya itu bisa dibaca komik daripada baca. Hmm. Lebih menarik ya.
Kalau dari Kanaila sendiri ada target gak sih buat baca buku, misalnya 1 bulan 1 buku atau 3 bulan 1 buku? Ada target nggak Atau dari satu hari satu buku. Wah. Ya. Yang satu. Tapi kalau saya nggak sampai sih, kalau bisa satu buku ya. Iya. Paling seminggu 3 buku. Wah, saya kaget. Saya Seminggu baru 3 dengar. buku berarti 2 hari 1 buku. Wah. Wow, saya Buku apa tuh Kanaila? Yang paling favorit dari Kanaila? Untuk sekarang Hijab for Sister Wah. itu novel remaja. Iya. Genre. Genre remaja Islami. Kalau dari ketuanya gimana? Buku Ya. target baca Kalau saya targetannya itu 1 bulan bro. 1 bulan 2 buku ya. Jadi targetnya itu 1 bulan minimal baca 2 buku. Terus kan ada istilahnya self reward. Iya, iya. Apakah kalau telah berhasil memenuhi target tersebut, apakah beli buku lagi adalah bentuk salah satu bentuk self reward atau bagaimana? Ya, itu salah satu bentuk penghabisan uang. Tapi kalau beli buku lagi itu menurut saya bukan self reward bagi saya, karena tiap memang sudah ditargetkan 1 bulan itu beli buku baru lah. Jadi Oh. self reward itu ya baca buku itu lah. Macam baca buku saya tidak jadikan kayak paksaan gitu ya. Jadi kayak saya jadikan baca buku itu memang kebutuhan. Jadi kalau saya tidak baca buku ya rasa kosong gitu. Wah, Jadi tidak perlu self reward begitu. anak indie. Anak indie. Atau Bro Adi, Oke. ketika apa? Apa itu? Merasa kosong. Kan kalau Bro Kajen kan ketika tidak baca buku kan merasa kosong. Kalau Bro Adi ketika tidak main basket ya. Tidak, bukan. Bukannya apa? Bukan. Bisa skip saja. Siap. Agak gimana gitu kalau jawabnya sekarang ya. Saya balikkan pertanyaan tadi. Kalau Bro Satri ketika apa merasa kosong? Ayo. Kalau jawaban Anda spektakuler, saya bisa berani buat jawab juga. Ketika tidak tidur sih. Merasa kosong. Karena ngantuk. Saya juga punya. Sama kan? Tidak, bukan. Kalau saya merasa kosong ketika tidak makan dan minum. Kalau berarti Oh, sekarang ya. Kosong. Kosong. Oh, maksud kosong perutnya. Jadi, Kan kosong kan? Kosongnya tidak Tidak. harus di mana, Iya, di iya. bagian mananya ya kan? tidak salah. Harus ada spesifik pertanyaannya. Ya. Kalau kosong di sini ya aman. Oke. Lanjut pertanyaan Bro Adit. Ada pertanyaan Bro Adit? Aduh lupa. Apa tadi? Tadi kan sudah bertanya soal apa ya, perbedaan FLS dengan organisasi lain. Ada nggak sih organisasi yang menurut ketua hampir mirip programnya dengan FLS? Hampir mirip programnya dari FLS. Sampai sekarang mungkin belum ada ya. Belum ada sih. Belum ada yang memang spesifik mirip. Ya. Karena bisa dibilang dari semua Mungkin organisasi. Kalau misalnya itu ada kira, mungkin kira yang paling mendekat. Iya. Kira. Kir. Oh, Korea. Aja. Jadi itu kan tentang menulis tulis kan. Pasti butuh banyak bacaan juga. Jadi mungkin itu yang paling mendekat. Ya. Kalau misalnya kira bisa terrealisasi gitu. Oh. Kalau dari ketua sendiri, apakah setuju tentang pembentukan organisasi KIR ini, atau sebaiknya KIR ini bergabung saja dengan FLS Yeah. buat bidang sendiri, Oke. atau bagaimana? Kalau dari saya tidak punya wewenang untuk itu sih. Jadi, tapi kalau punya Iya. pendapat saya, kalau saya menurut saya lebih baik dibuat organisasi sendiri. Karena membuat apa ya, karya ilmiah itu butuh banyak waktu. Jadi kalau dimasuk di FLS itu, kan FLS juga bukan hanya terfokus di satu bidang kan. Iya. Jadi kalau misalnya dipaksa buat diri masuk di FLS juga, jadi mungkin bakal kurang efisien. Jadi menurut saya KIR sangat bagus untuk dibuat organisasi. Sudah cocok ya, tingkat organisasi ya, bukan cuma tingkat bidang, tingkat organisasi. Karena dulu kebahasan juga namanya kebahasan dan KIR. Tapi Oh, ya, saya juga baru tahu dari saya lihat arsip-arsip Instagram. Iya. Ternyata kebahasan itu lalu namanya kebahasan dan dan KIR. KIR. Namun karena KIR-nya kurang aktif, jadi Lanjut. tidak direkognize sama siswa-siswa sama aktivitas. Kurang aktif karena kurang peminat Iya. ya. Oh, Makanya sekarang cuma dikenal, dulu cuma dikenal sebagai kebahasan. Padahal KIR. iya Pak. Bro Adit, lanjut nggak? Lanjut. Begini.
Tadi programnya ada apa aja? Jadi program FLS itu pertama ada pelatihan tiap minggu, terus ada lagi online yang diupload di Instagram, terus juga ada ada one month one book. Oh, satu orang. Kalau apa? Bidang. Ya, Iya. itu bidangnya ada public speaking, ada Ah. karya tulis, Ya. ada desain grafis, sama debat. Debat. Terus peminat yang paling banyak di bidang mana? Peminat paling banyak itu di public speaking. Public speaking. Ah. Terus paling sedikit Paling sedikit itu di Desain debat ya. Tidak beda jauh itu dua. Cuman karena adanya ketimpangan Oh. anggota Iya. anggota bidang itu, karena juga barusan itu bilang kalau bidang itu bisa dihapuskan saja, nanti saya mau coba setelah Dilatihkan untuk 4 bidang ini. dan sejauh ini baru berjalan di public speaking dan karya tulis. Untuk debat dan desain grafis juga masih berjalan untuk beberapa anggota yang berminat, namun yang sekarang masih berjuang untuk bisa dilanjutkan itu untuk bidang debat, karena sampai sekarang baru 1 kali kalau tidak salah pelatihan debat. Jadi apalagi kan barusan ini ada lomba debat dan beberapa ada juga anggota KRS yang Oh iya. Betul. Oh, yang Bayu kok bisa. Ya, Iya, Bayu. Bayu. Kata ayo. Jadi insya Allah kedepannya bisa direalisasikan. Oke. Untuk sekarang apakah anggota itu hanya boleh orang satu bidang atau bebas? Ya, untuk 1 orang itu bisa lebih dari Satu. bidang, tapi minimal 2. Oh, minimal 2 ya. Cuman kan yang saya bilang tadi sudah Digabung. Dihapuskan dan semua harus ya, ya. Jadi Oh, ikut siap. semua. Oke. Oke, Brad, belum selesai kan? Masih ada satu pertanyaan nih dari saya. Apa itu Kak Syafri? Pernah ada menjadi topik perbincangan di media sosial, pernah diperdebatkan juga di salah satu forum debat. Itu mosinya itu tentang buku e-book dan non e-book. Itu buku manual. Nah, di forum ini mereka memperdebatkan tentang sebaiknya kita sekarang hanya menggunakan e-book saja karena zaman sudah digital, dan buku manual seperti buku berbahan begitu sudah dihapuskan saja. Kalau dari ketua dan wakil ketua sendiri setuju dengan pendapat seperti ini atau bagaimana? Oke, karena itu mau dulu atau saya? Silahkan lah. Ketua ada. Betul. Kayaknya karena itu. Oh, Oke, silakan. oke. Kalau untuk saya pribadi sih bagus dua-dua, mempunyai keduanya mempunyai keunggulan. Contohnya kalau ibu kan cuma buka di layar, Iya, gitu. di layar. Apalagi sekarang kan apa-apa digital Iya, kan, digital. jadi dan juga praktis kan, jadi bisa dibaca di mana saja. Tapi kalau misalnya non ebook itu mana ya, lebih bagus lah untuk mata, bisa Oh, dibaca sambil Apalagi ini. kan kayak kalau baca buku langsung itu tuh dia feel beda dengan Feelnya beda, Beda ya. lebih enak dibaca gitu. Iya. Berdua kalau e-book juga gampang keganggu dengan notif aplikasi lain kan. Jadi kayak notif kita buka, Nah, lupa tinggal baca, klik. ya. Nah, Apalagi bagi saya pribadi, kalau membaca e-book itu kayak tidak berkata orang dibaca buku. Saya lagi baca buku tiba-tiba saya coba dibilang main HP. Jangan main HP terus, padahal saya lagi baca buku. Iya, benar sekali. Iya. Betul sekali. Jadi kalau baca buku itu yang di buku langsung itu lebih beda feelnya. Iya, Lebih- dan baik untuk kesehatan mata. Tapi Iya. ingat dari wajah kalian kayaknya sudah sering dimarahi karena sering main HP. pengalaman langsung ya. Cuman ada orang yang lebih memilih membaca lewat e-book daripada buku manual karena dia itu tidak mau dikatakan kutu buku, so baca buku di Iya, kadang ada orang yang gengsi ya untuk gengsi. baca buku padahal dia minat. Takutnya karena pandangan orang terhadap dirinya akan berubah kalau dia itu Nah, adalah kalau dari- seorang kutu buku. Dari Bro Kajan bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti ini? Nah, kalau saya menurut saya tidak apa sih dipanggil kutu buku, emangnya apa yang salah menjadi Tidak Ya, merugikan. itu kalau saya dipanggil kutu buku saya malah bangga mas, karena artinya saya bisa apa ya, saya punya minat itu sampai bisa diketahui sama orang lain. Jadi, dan apalagi kalau misalnya, kalau bagi saya pribadi melihat orang lain baca buku itu, menurut saya orang lain yang dia itu malah akan tertular gitu. Jadi kalau misalnya di sekitarnya itu banyak orang baca buku,
otomatis yang lain-lain yang masih kurang di tingkat literasi itu bakal termotivasi juga, karena saya Iya. juga mengalami. Saya dulu masih kecil itu emang saya baca buku saya, karena saya sering diberikan orang tua saya itu majalah buku sama buku KPK. Jadi kebiasaan baca buku sudah ditanamkan sama orang tua saya sejak kecil, dan bisa dibilang itu faktor genetik juga. Karena saya punya ayah dengan kakek juga itu buku-buku juga. Oh, pembaca ulang nih. Saya juga. Jadi tapi pas SMP itu entah kenapa mungkin sudah mulai menurun ya. Saya sudah jarang baca buku. Dan nanti baru pas COVID itu. Jadi pas COVID kan saya kan online ya. Jadi lebih menghabiskan banyak waktu di media sosial, terutama di Twitter. Jadi di Twitter itu saya sering lihat orang-orang ada punya komunitas baca buku. Oh, komunitas, iya. Di Twitter. Jadi pas saya lihat orang-orang, saya bahas soal buku ini, soal buku itu, bahas tentang buku lah, pokoknya bahas segala sesuatu tentang buku. Saya macam merasa ketertinggalan begitu, macam tertinggal begitu orang lain. Kayak kok mereka kayak keren begitu, kayak bisa bahas ini, bahas itu. Jadi pas dia begitu, saya juga langsung motivasi buat saya harus lebih buat membiasakan lagi baca buku. Jadi sejak itu saya sudah mulai beli buku lagi. Jadi langsung sampai keterusan sampai sekarang. Jadi itu menurut saya, kalau dari saya untuk mendorong orang lain baca buku itu tidak harus secara verbal, tidak harus disuruh dipaksa. Jadi harus dibuat lingkungan yang membuat orang itu bakal Mau baca buku. ya secara sendirinya, dari dalam dirinya sendiri, tidak perlu tanpa paksaan orang. Oke. Saya sangat kagum loh sama Kajan. Kenapa? Sangat kagum. Karena Kajan ini adalah orang yang sangat be yourself, sangat menjadi dirinya sendiri, tidak ikut-ikut yang lain. Mungkin jujur di lingkungan sekolah kita banyak orang-orang yang takut untuk menunjukkan jati dirinya sendiri. Betul. Karena takut dicap Iya. sebagai mungkin kutu buku. Karena zaman sekarang kan zaman bisa lepas dari omongan orang dari lain. omongan orang lain ya. Tapi jawaban dari Kajan sungguh luar biasa. Ternyata ketua FLS ini sangat tidak mementingkan yang namanya gengsi. Betul. Dia mau menjadi dirinya sendiri di lingkungan yang bisa dibilang Kurang mendukung. mulutnya Ya. Ya. Dan untuk kutu buku yang sedang menonton, ya. Janganlah takut untuk menunjukkan jati diri Anda, untuk bukan hanya untuk untuk semua orang. Untuk tetap be yourself, tetap menjadi diri sendiri. You. Karena kalian semua itu akan sempurna ketika kalian menjadi diri kalian sendiri. Asik. dan kutu buku kan bukan istilah. 22. Kutu buku bukan istilah yang membuat Ya, canggung, tapi justru kalian harus merasa keren. Ya keren bahwa dari minat baca yang sangat rendah di Indonesia, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang tahu sekian persen dari orang-orang. dari sekian kalian langka loh. Ya, Oke, Radit, udah berapa menit nih kita? Ya kayaknya udah waktunya nih buat pamit. Ya sayang banget ya. Dari ketua dan wakil mungkin bisa kasih tips buat pemirsa dan buat kita berdua, tips-tips supaya bisa meningkatkan minat baca ke Dan depannya. mungkin dari untuk teman-teman yang di rumah. dari ketua dulu. jadi kalau dari saya, pertama buat kalian yang mungkin masih kurang minat bacanya itu, cari tahu dulu apa yang kalian suka. Jadi misalnya kalian contoh suka baca, misalnya kalian ibu ya. Ya. Mungkin bisa Dari tadi buku dari Jepang, contohnya saya kayak dari penulis Keigo itu salah satu penulis Jepang yang sangat recommended. Mungkin jadi kalian bisa mulai dari hal yang kayak suka. Misalnya kalian suka hal berbau Jepang, cari buku-buku dari penulis Jepang. Kalian suka hal berbau Korea, mungkin cari dari buku-buku yang berbau Korea. Dari itu juga dia, misalnya kalian suka mungkin otomotif, cari yang tentang otomotif. Kalian suka tentang kecantikan, cari tentang kecantikan. Insya Allah, walaupun cuma baca di bidang-bidang itu saja, itu sudah bisa terhitung punya Minat literasi. Ya. minat literasi Iya. yang cukup lah itu. Jadi seperti kata Najwa Shihab, Lanjut siap. ya,
em, membaca itu untuk semua orang. Jadi carilah buku yang tepat untuk kamu, maka kalian akan jadi cinta dengan membaca. Wah, Ya. wah luar biasa. Mungkin saya agak lupa dengan quote-nya yang kata-katanya yang lebih tepat. Mungkin itu Kurang lebih seperti itu. kurang lebih. Kalau dari Ya. Kak Naila bagaimana nih untuk tips supaya ningkatin minat Kalau baca? tips dari kalau tips dari saya sih bukan kayak Kak Zika main langsung ke buku ya. Iya. Kalau saya mungkin baca sehari-hari dulu, kayak mungkin label begitu, kayak iya. baca-baca hal kecil dulu, nanti juga bakal tertarik sendiri membaca yang lebih banyak lagi, seperti mungkin artikel-artikel dulu, Ya. terus nanti malah keterusan ke buku-buku yang Wah. semacamnya. Kalau dari ketua berprinsip bahwa semua berawal dari rasa suka, tapi kalau dari wakil semua berawal Dari dari kebiasaan dan hal-hal kecil. hal kecil, Iya. karena rasa penasaran manusia itu luar biasa tinggi. Iya, betul juga. Oke, Bro Adit, udah waktunya Oke, nih. udah waktunya. Tapi untuk teman-teman di rumah, dari kami berdua mungkin untuk kalian semua, untuk tetap menjadi diri kalian sendiri, jangan mementingkan omongan orang lain ya, Iya. dan jangan lupa baca. jangan lupa baca buku. Hashtag untuk hari ini. Ya, Jangan Hashtag lupa selalu baca buku. selalu baca buku. Oke.